Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah serta curahan nikmat Allah yang tiada putus-putusnya pada kita semua. Sehingga di siang hari ini, di pekan kedua di bulan Syawal, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insya Allah tidak kekurangan satupun dari nikmat Allah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang terbaik, penutup para nabi dan rasul, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpah pada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yakni melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Juga bertakwa dengan segenap kemampuan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yakni melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah dengan segenap kemampuan kita. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah dan kekuatan untuk senantiasa menambah ketakwaan kita kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Islam ada satu aspek yang sangat penting yang dinamakan tawakal. Tawakal biasanya kita kenal dengan istilah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya tawakal ini diulang tidak kurang dari 30 kali dalam Al-Qur'an. Misalnya di surat Al-Maidah 122, surat Al-Maidah ayat 11, Ali Imran 122, Al-A'raf 89, dan surat-surat yang lain terbentang di 19 surat. Semuanya ada kata tawakal, tidak kurang dari 30 kali. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tawakal ini? Selain yang kita ketahui, tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Imam Ahmad bin Hambal, atau yang sering kita kenal dengan Imam Hambali, mengatakan bahwa tawakal ini adalah ibadah hati. Jadi tawakal tidak ada hubungan dengan lisan atau perbuatan badan yang lainnya. Tapi juga tawakal tidak berarti meniadakan usaha lahiriah. Karenanya Nabi SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, yaqilha wa tawakkal. Kata Nabi, ikatlah untamu itu, kemudian bertawakallah kepada Allah.
Hadis ini sekali lagi mengisyaratkan kepada kita bahwa kita setelah melakukan usaha harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga dalam kesempatan yang lain selalu menghubungkan tawakal ini dengan Ali Imran ayat 159. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Ali Imran 159, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian kata Allah, apabila kamu sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maka dari dua hadis dan ayat Al-Quran ini kita bisa tahu bahwa ketika kita baru sampai pada tahapan niat saja, kita harus sudah bertawakal kepada Allah. Dengan kata lain, jamaah rahimakumullah, tawakal ini harus kita lakukan baik sebelum melakukan ikhtiar ataupun setelah melakukan ikhtiar. Karenanya sering ada yang bertanya, tawakal ini kita lakukan atau kita praktekkan pas kapan? Apakah pada sebelum ikhtiar ataupun setelah ikhtiar itu dilaksanakan? Jamaah rahimakumullah, secara normal kita tahu bahwa tahapan-tahapan kita berusaha kepada Allah di antaranya ada 3. Yang pertama adalah tahapan niat, yang kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahapan hasil. Berdasarkan pada surat Ali Imran yang tadi dan hadis yang disampaikan oleh khatib barusan, artinya kita bertawakal kepada Allah dalam keseluruhan tahap itu, baik dalam tahap yang pertama, tahap yang kedua, dan tahap yang ketiga. Yang pertama, ketika kita membulatkan tekad, ketika kita berniat untuk melakukan satu maksud atau tujuan, maka setelah melakukan niat itu kita harus serta-merta bertawakal, memaslahkan seluruh niat kita hanya kepada Allah. Karena Allah yang maha tahu segala sesuatu, sedangkan kita tidak mengetahui. Yang kedua, ketika kita sudah menyelesaikan tahap niat, maka kita masuk pada tahap pelaksanaan. Ketika sudah melaksanakan tahap pelaksanaan ini, kemudian kita bertawakal lagi kepada Allah. Tawakal lagi kepada Allah, kenapa? Karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sedangkan kita banyak kurangnya. Kita banyak tidak mengetahui segala sesuatunya. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah menyelesaikan tahap pelaksanaan dan kita sampai kepada tahap hasil atau tahap akhir, maka kita harus lebih bertawakal lagi kepada Allah. Harus lebih bertawakal dan memasrahkan apapun hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah maha adil dan maha bijaksana. Allah tidak akan menzalimi kita sedikit pun. Bagaimanapun hasilnya, positif ataupun negatif, berhasil ataupun tidak, semuanya terserah Allah. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Siapa tahu dengan gagal, kita bisa jadi lebih baik lagi. Atau siapa tahu yang kita niatkan itu memang belum yang terbaik untuk kita. Karena Allah ingin memberikan yang lain yang lebih baik. Maka jika hasilnya positif, jamaah rahimakumullah, yakni Allah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa mencapai apapun tujuan kita, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, dan apa yang kita tujukan, maka kita harus lebih bersabar. Sabar sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita muhasabah, sambil kita introspeksi diri kita, sambil kita introspeksi kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Apakah ada di antara tahap-tahap ikhtiar itu yang mungkin kita lewatkan? Maka jamaah rahimakumullah, selanjutnya hikmah dari tawakal banyak sekali. Di antara yang disampaikan oleh Al-Quran adalah yang pertama, orang yang bertawakal akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 49, "Wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha 'azizun hakim." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang senantiasa tawakal, senantiasa berserah diri, senantiasa menautkan urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunjukkan keperkasaannya dan Allah akan menunjukkan kebijaksanaannya kepada hamba tersebut. Tentu kita ingat satu waktu di mana Nabi SAW sudah hampir terbunuh. Sudah hampir diacungi pedang oleh seorang kafir Quraisy bernama Suraqah bin Malik. Tapi saat itu Nabi SAW tawakal kepada Allah. Hati Nabi sudah terikat dan berserah sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika itu juga tiba-tiba tanah di depan Suraqah tiba-tiba terbelah. Kemudian kaki kuda yang dinaiki oleh Suraqah ini terjelembab, sehingga dia seketika diacungi balik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga Suraqah kalah, kemudian meminta maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengajak berdamai kepada Nabi. Maka jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Kita akan mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang senantiasa hatinya bertaut kepada Allah, akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 41 sampai ayat 42. Walladzina hajaru fillah mim ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Allah berfirman, orang-orang yang berhijrah karena Allah, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka dizalimi, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka di dunia. Allah akan memberikan tempat yang terbaik kepada mereka di dunia. Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan balasan atau pahala dari Allah di akhirat lebih besar daripada pahala yang diberikan kepada mereka di dunia, seandainya mereka mengetahui. Buat siapa pahala di dunia dan di akhirat ini? Terusin ayatnya, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. yakni untuk orang-orang yang senantiasa sabar kepada Allah. Untuk orang-orang yang senantiasa sabar dan hati mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, orang yang tawakal ini di dunia saja diberikan kenikmatan. Di dunia saja diberikan kenikmatan, ketentraman lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari stres, dijauhkan dari depresi yang berkepanjangan. Apalagi di akhirat, orang yang sederhana saja, orang yang dikatakan miskin, tapi dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Dia tidak akan kekurangan, meskipun orang menyebutnya sebagai orang yang miskin. Begitupun juga orang yang kaya. Orang yang kaya ini, apabila Allah tidak cukupkan, ya dia tidak akan pernah merasa cukup. Karenanya yang ketiga, jamaah rahimakumullah, orang yang bertawakal akan dicukupkan seluruh kebutuhan hidupnya oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluannya. Ayat tersebut merupakan jaminan kepada kita, jaminan kepada orang-orang yang beriman, bahwa orang yang senantiasa bertawakal kepadanya akan dicukupi seluruh kebutuhan hidupnya, akan dicukupi seluruh keperluannya, baik material maupun secara spiritual. Kembali lagi, orang yang miskin, orang yang disebut sederhana oleh orang lain, tapi ketika Allah bilang cukup, maka orang itu cukup, tidak kekurangan. Orang yang kaya pun ketika dia bertawakal kepada Allah, maka dia tidak akan merasa khawatir, dia tidak akan merasa kekurangan, dia tidak akan merasa takut bangkrut, karena Allah senantiasa menjaganya, senantiasa mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya, dunia dan akhirat. Sebaliknya jemaah rahimakumullah, orang yang kaya tapi kemudian dia selalu curang, dia selalu serakah, dia selalu korupsi, ingin mengambil lebih banyak daripada apa yang seharusnya. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah Allah berikan nikmat kecukupan. Karena apa? Karena hartanya tidak halal dan Allah tidak ridho, sehingga Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Maka sebanyak apapun harta yang dia miliki, sebanyak apapun emas yang ia timbun, ia tidak akan pernah merasa cukup. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Qarun. Qarun ini adalah orang yang paling kaya pada masanya. Bahkan pada masa ini pun tidak akan pernah ada orang lagi yang menyamai kekayaan Qarun. Sampai akhirnya karena dia tidak beriman, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Allah tenggelamkan dia bersama hartanya dengan wujud bahwa harta itu tidak bisa membawa apapun kepada Allah, tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang disampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa bertawakal dalam segala aktivitas, untuk bisa bertawakal dalam setiap kejadian yang kita rasakan, yang kita alami, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pahala yang baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir liwali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir liman syaikhina wa liman 'allamana warhamhum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana fi kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.